Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang bergabung pada pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu pemanfaatan krisis dalam penilaian pembelajaran. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan serta kelancaran di setiap langkah sehingga kita bisa lebih maksimal lagi dalam memberikan yang terbaik bagi putra-putri kita semuanya, bagi anak didik kita semuanya. Mari kita terus belajar, bergerak, dan berdampak. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan kita di 2 malam ini sampai besok diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Rudolf, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, yang pada bulan ini merayakan ulang tahun kemerdekaannya ke-77. Wah, sinyalnya tidak bersahabat ini, muter-muter. Tidak mengapa, Bu. Lagi hujan soalnya, Pak, di tempat saya. Di tengah kota hujan ya, Bu ya? Kita yang di daerah... Saya di pojok, Pak, di pesisir. Saya di Suramadu, Pak. Suramadu. Oh, hujan ya daerah utara sana ya. Kita di barat masih ini tenang, terang benderang. Mungkin Pak Rudolf bisa share screen, ini saya matikan kok. Muter-muter aja. Sebentar. Ada filenya nggak? Filenya saya harus cari dulu sebentar. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi terdengar ya Pak lagunya? Sudah tengah-tengah. Ya, di tempat saya tengah-tengah. Bagaimana dengan ibu-ibu sekalian? Apakah mulai dari awal atau tengah-tengah? Oh, baik. Dilanjutkan dengan materi nggak Pak? Oh, boleh, boleh. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kehadiran media pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar. Karena dengan media pembelajaran, materi yang kurang jelas menjadi lebih jelas. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata. Bahkan keabstrakan materi pembelajaran dapat dikonfirmasi dengan adanya media pembelajaran. Dan pada malam hari ini, kita akan belajar lebih banyak tentang aplikasi quiz. Baik, terima kasih Bu Dia dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya di pertemuan malam ini, di mana
Hari ini saya menyampaikan kelanjutan di mana Bapak Ibu yang hari pertama itu terbantu dengan bagaimana mendaftarkan diri melalui fitur Quizzes. Ada Quizzes super, kemudian free, kemudian district and school. Nah, untuk yang free ada keterbatasan, sudah didemokan oleh Bapak Boni, bagaimana keterbatasannya. Keterbatasannya bisa penggunaan fitur-fiturnya. Jadi mungkin hanya 1 sampai 4 fitur saja yang bisa digunakan, tapi ada fitur yang khusus, yang terbaru, menjodohkan, kemudian fitur untuk yang video, audio itu tidak bisa untuk kategori yang free. Sedangkan untuk kategori super, ibu-ibu bisa menggunakannya secara tidak terbatas. Oleh karena itu, saya akan share melalui akun saya, akun super saya. Sebentar, saya akan share screen. Nah, di akun super ini, Ibu bisa dapatkan dengan beberapa cara. Salah satu cara untuk mendapatkan akun super bisa menggunakan sistem referral yang pada pertemuan sebelumnya Bapak Buni sudah mengajarkan. Jadi ibu-ibu jika ingin mendapatkan super bisa menggunakan sistem referral. Referral itu artinya ibu diklik di link free-nya, itu nanti diberikan di share melalui WhatsApp dan medsos lainnya. Jika ada yang tergabung atau mengikuti daftar quizzes melalui link yang Ibu share atau bagikan, nanti Ibu bisa mendapatkan free. Tentunya dengan misalkan ada 10 Bapak Ibu guru atau lebih dari itu. Itu sebagai bonus. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Bapak Ibu mengikuti program-program pelatihan TOT ya, namanya TOT. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengikuti jika nanti ada program pelatihan tersebut. Dan yang cara ketiga adalah cara yang umum, adalah cara berbayar. Cara berbayar artinya Bapak Ibu beli untuk registrasi 1 tahun. Cara yang mana? Bapak Ibu kembali ke kepentingan atau urgensi dari Bapak Ibu sekalian. Apakah melalui sistem referral? Referral itu membagikan link yang di akun quizzes free Bapak Ibu sekalian, kemudian dibagikan tadi seperti yang saya sampaikan. Jika ada yang mereka mendaftar baru juga sebanyak mungkin di atas 10 Bapak Ibu guru, nah itu nanti ibu-ibu bisa mendapatkan akun super. Begitu juga dengan cara yang kedua mengikuti program TOT, atau cara yang ketiga membeli programnya selama 1 tahun. Itu antara lain cara-cara untuk mendapatkan akun free. Saya ingin feedback dulu, apakah screen saya sudah nampak Bu Dia di sini? Atau Ibu bisa? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah akun super saya. Jadi, Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Akun super saya seperti ini, mungkin ibu-ibu yang belum memiliki akun Quizzes, maka di bawahnya ini ada tulisan akun super atau free atau school and district. Ya, ada beberapa program sudah dijelaskan oleh Pak Boni di pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini ada fasilitas mencari. Nah, saya mau jelaskan fasilitas mencari. Mencari itu file yang Ibu Bapak perlukan. Ya, saya klik di sini. Misalkan saja saya gunakan fasilitas cari atau search dalam bahasa Inggris. Saya gunakan sistem pencernaan. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Boleh berbahasa Inggris atau bahasa lainnya silahkan, semampu panjenengan semuanya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada pilihan. Apakah yang Bapak Ibu inginkan itu berasal dari perpustakaan publik atau kuisnya dari umum yang Bapak Ibu guru lain yang sudah buat? Apakah itu yang database yang Bapak Ibu inginkan? Atau yang dari kuisku, artinya
kuis yang Bapak Ibu yang sudah buat sendiri secara mandiri. Atau Bapak Ibu mencari ini berdasarkan hasil, yaitu yang sudah pernah dimainkan di kelas bersama murid-muridnya. Jadi bisa ada 3 kelompok. Saya coba saja yang kuis publik, artinya saya mencari berdasarkan kuis yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru lain, atau mungkin saya. Ya, saya klik dan tekan enter di sini setelah judulnya. Nah, klik di sini. Jangan ganggu Mami. Kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini ada penulisan ini Bapak Ibu. 191,4.000 hasil ditemukan. Artinya bahwa dengan tema ini sudah banyak Bapak Ibu guru membuatnya. Tinggal panjenengan semua, Bapak Ibu semua memilih. Misalkan nih, yang pertama yang atas sistem pertanyaan, ini ada 20 pertanyaan. Bapak Ibu bisa klik ke bawah, scroll down, atau arahkan melalui mouse-nya, bisa dipilih. Pemilihannya bisa diklik yang diinginkan, misalkan atau dimainkan semua. Itu ya, dari 20 pertanyaan, mungkin Bapak Ibu ada yang tidak sesuai pertanyaannya, jadi tidak perlu dipilih. Jadi dipilih saja yang mana yang diperlukan, boleh. Ya. Kemudian kalau ingin mengetahui dulu sebelum memilih, di bawah kan ada sistem pernyataan. Nah, kita klik scrollnya di bawah sini saja, maka sebelah kanannya Ibu bisa melihat, di sini sudah berubah jadi 10 pertanyaan, artinya ini berasal dari kuisis yang ada di sini. Pertanyaan ada di sini. Nah, misalkan ini Santi sedang sarapan, ia menyantap. Ibu-ibu bisa memilih ya, memilih soal mana yang mungkin akan digunakan dalam permainan sambil belajar ini. Gamifikasi melalui kuisis. Kalau mau semuanya juga boleh, ya. Atau kita turunkan lagi. Nah, ini adalah fasilitas dari kuisis yang memudahkan, misalkan kita semua, Bapak Ibu guru, mungkin sedang terburu-buru atau tidak sempat menyiapkan bahan untuk materi tema sistem pencernaan. Maka akan muncul di sini. Nah, ini akan seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut pencarian kuis publik, artinya yang digunakan atau yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ya, jadi caranya tidak usah diklik ya, tidak perlu diklik, hanya over begini aja, gambar tangan ini, di atasnya kotaknya kuis yang nomor ini, maka akan muncul ini. Nah, ini akan muncul. Begitu juga jika saya ini tidak perlu diklik, nanti akan muncul yang nomor selanjutnya, dan seterusnya. Yang pertama, hasilnya berapa Pak? Ini hasilnya. Ada pilihannya 191.000,5 ya. Ini hasilnya. Tinggal Bapak Ibu sekalian pilih saja. Kemudian teori yang kedua atau konsep kedua, Bapak Ibu bisa membuat kuisku. Nah, kalau saya klik kuisku, artinya ini memang buatan Bapak Ibu sekalian yang di sini. Buatan yang pernah digunakan mungkin di kelas sebelumnya, atau tahun sebelumnya, atau baru saja yang kita siapkan. Saya klik di sini, kemudian saya enter. Ini saya enter. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kita tunggu sejenak. Jadi prinsipnya kalau kuisku adalah kuis yang kita buat sendiri ya hasilnya.
Putus-putus, Ya, entah Pak. itu yang sudah pernah berapa tahun yang lampau, berapa bulan yang lampau, atau baru saja yang kita siapkan. Maaf, Pak, suaranya putus-putus. Jadi intinya data bank dari Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu. Nah, kita tunggu. Sejenak dari pelatih apa namanya data bank database yang sudah saya buat ini sebenarnya sudah ada di sini. Oke. Saya coba kembali di sini masih loading. Saya akan coba refresh. Saya klik. Nah, Bapak Ibu, ini maaf, Oh iya, iya. jadi dengan lama. Nah, ini yang langsung kita lihat nanti. Ini ada ya semua konten kita yang membuat sendiri. Kita mainkan bersama laptop dari sehingga ya maaf ini loadingnya agak lama ya. Free Superman.
Baik, Ibu, maaf saya terlempar tadi. Nah, saya ulang kembali. Saya akan share screen. Baik, saya share screen kembali. Di bagian perpustakaan, mohon izin, apakah tampilan kuisis saya apakah sudah Bapak Ibu sekalian? Belum. Baik. Masih Belum, Pak. muter-muter. Oh, baik. Sudah. Sudah. Nah, ini baru tampil ya. Ya, terima kasih. Ya, maaf. Nah, ini yang saya maksudkan. Kalau kita masuk ke bagian kuisku. Kuisku artinya perpustakaan Bapak Ibu sekalian dibandingkan yang tadi publik. Karena publik itu banyak Bapak Ibu guru. Nah, ini yang sudah saya buat akan muncul di sini. Nah, sekarang saya mau klik sistem pencernaan dari yang milik saya. Ini arsip saya yang untuk materi yang lain. Saya klik ini. Kita tunggu.
Mohon izin saya pindah laptop di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya tampilkan di sini sistem pencernaan. Apakah sudah nampak, Ibu? Mohon maaf. Sudah. Oh, baik, terima kasih. Ya, ini database atau bank soal saya dari berbagai macam soal. Saya akan klik sistem pencernaan. Nah, di sistem pencernaan ini seperti yang saya sampaikan tadi, apakah kita akan menggunakan kuis langsung atau memberikan PR? Nah, ini penting ketika kita mengambil keputusan. Kalau suasananya itu di kelas, maka sebaiknya kita bisa menggunakan kuis langsung. Tujuannya biar siswa bisa fokus terhadap pelajaran kita. Di sini jikalau saya klik, ada sistem klasik, ada kecepatan guru. Klasik itu di mana semua siswa diajak bermain sambil belajar dengan tema yang kita buat. Sedangkan kecepatan guru artinya kita gabungkan, kita kombinasikan dengan apa yang disebut dengan presentasi yang Bapak Ibu buat. Kemudian setelah itu disiapkan soal-soal yang kita ukur melalui jam pelajaran kita. Misalkan kita 1 jam 40 menit untuk tingkat SMP atau SMA 45 menit. Nah, di dalam penyiapan tersebut, maka yang kita lakukan adalah berapa jumlah soal yang proporsional. Ini sangat penting karena mungkin sekali kita ingin memberikan 20 soal, sedangkan kita dari 40 menit itu sudah terpotong pembukaan, nanti ada penutupan, kemudian ada penjelasan presentasi. Nah, oleh karena itu kita perlukan RPP atau lesson plan atau modul ajar tadi atau bahan ajar yang kita gunakan supaya waktunya sesuai. Misalkan 5 soal atau 1 soal yang A, B, C, D, E, misalkan seperti itu bisa. Nah, sedangkan kalau kita arahkan soal dengan tema ini, Bapak Ibu sekalian inginkan berikan PR atau tugas di rumah, boleh nanti ya. Nah, baik, ini saya akan review dulu. Nah, sebelum Bapak Ibu coba saya review. Di sini ada tulisannya review. Review itu artinya Bapak Ibu bisa melihat apakah hasil yang dibuat itu sudah cukup dan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga nanti kita bagikan di sini atau kita mainkan. Saya review misalkan di sini. Kita akan lihat
di tampilan layar siswa. Ya, kita lihat apa yang akan menjadi perhatian siswa. Nah, di sini di tampilan review, Bapak Ibu sekalian akan lihat di kolom kiri ini sistem pencernaan tema kita yang Bapak Ibu buat. Kemudian di sini ada mulai, kemudian ada tantang teman, itu artinya kita ada teman bermain bersama-sama. Dan juga tema ini kita bisa buat kartu flash atau kartu flashcard gitu ya, yang bisa dibuat sistemnya tebak-tebakan. Kemudian ada tampilan teks baca dengan keras. Teks baca dengan keras itu artinya ada volume atau reading yang kita siapkan tadi, ada mesin otomatis yang membacakan. Kemudian ada waktu. Ini Bapak Ibu sekalian bisa gunakan sendiri, misalkan ini saya matikan. Artinya murid tidak perlu melihat waktunya, jam berapapun atau kapanpun, berapa menit, mereka bebas. Tapi kalau mau lebih presisi, waktunya kita nyalakan. Power ups ini seperti layaknya kita mengajak murid main game. Kan game itu misalkan nih, siswa setelah menyelesaikan beberapa goals atau pertanyaan, maka dia akan diberikan energi atau misalkan diberikan bonus seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah meme atau meme. Meme ini bisa kita gunakan atau tidak. Nah, misalkan di sini memenya kalau siswa kita menjawab salah, mungkin ada gambar, ya gambar sedih, atau maaf Anda masih perlu mengulang dan sebagainya. Begitu juga jika siswa menjawab dengan benar, maka akan digunakan. Ini akan banyak sekali meme atau meme ini yang disediakan atau kita membuatnya sendiri. Saya ambil contoh yang ini. Ya, ini. Kemudian tema. Jikalau di akun Super, Bapak Ibu bisa memilih tema-tema yang disediakan oleh fiturnya Quizzes. Jadi tidak perlu takut ya, misalkan suaranya atau gambar temanya bosan ini murid. Kita bisa switch di tengah-tengah permainan atau pertanyaan sedang berlangsung. Nanti kita coba. Nah, oke, kita akan lihat di sini. Saya akan klik mulai. Ya, di sini ya. Nah, kita lihat. Di sini permainan apa yang sedang saya tampilkan? Saya sedang menampilkan pencocokan ya. Pencocokan itu artinya di mana ya gambar ini jika saya perbesar, saya coba besar ya, nanti gambar ini ada gambar sistem pencernaan. Ya, sistem pencernaan ini ada gambar nomor 1, gambar nomor 2 dan gambar nomor 3. Nah, nanti di sini kita cocokkan yang mana yang benar. Namun sebelumnya ini ada waktunya. Oleh karena itu misalkan ini saya cocokkan di sini. Ini salah ya, ini salah, ini saya coba saja. Asal saja. Ya. Ini asal aja ya. Kita klik jawabannya, tentunya tidak sama. Ya, ada 2 pertanyaan yang salah. Ya, ini sungguh menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita di fitur terbarunya Quizzes, Bapak Ibu bukan sekedar pilihan ganda, bukan sekedar isian singkat, bukan sekedar menjodohkan. Ya, ini salah satu fiturnya. Kita atur ulang. Saya akan atur ulang di sini. Saya coba di sini. Oke, ini musiknya. Musiknya bisa di off atau di on kan, dinyalakan atau dimatikan. Misalkan seperti ini. Oke, baik. Jikalau kita kombinasi dengan penjelasan, sebaiknya musiknya di off kan, dimatikan terlebih dahulu. Ini saya kembalikan dulu.
itu adalah review. Nah, review itu fungsinya seperti tadi. Ada pertanyaannya berlebih. Apakah ini sudah layak untuk kita share kemudian? Nah, jikalau menurut Bapak Ibu sekalian belum layak, artinya belum ada yang perlu dibenahi, langsung kita klik edit di sini. Kita lihat di dalam edit apa yang bisa kita lakukan. Kita akan mencoba. Nah, kita akan atur ulang. Apa tadi yang salah? Ya, saya tadi siapkan yang salah. Tujuannya di dalam pelatihan ini, jikalau ada yang salah, kita bisa membenahinya sehingga bisa berjalan. Ini kita tunggu sejenak. Ya. Nah, di sini yang kita siapkan sebenarnya gambarnya ada berapa? Kalau saya zoom, ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama di atas itu mulut, yang kedua adalah esophagus, ya. Yang ketiga lambung. Berarti hanya 3 saja. Nah, oleh karena itu di sini kita benahi, kita edit. Nah, di sini setelah edit yang tadi, kemudian edit pertanyaan. Nah, edit pertanyaan, nah ini kan berlebih nih, ada banyak. Nah, berarti ada yang harus dibenahi. Ini mulut itu nomor 1 ya, sesuai gambar. Kemudian esofagus itu nomor 2, lambung itu nomor 3. Maaf, ini saya harus hapus nomor 3. Nah, sedangkan 2 lainnya karena ini tidak kita gunakan. Dalam contoh ini ya, kesempatan tidak saya gunakan, saya akan hapus, dan ini saya akan hapus. Nah, berapa pertanyaan menjodohkan yang disediakan fitur quizzes? Ini maksimum 5 Bapak Ibu, untuk sementara 5 pertanyaan menjodohkan seperti ini. Nah, ini tampilannya. Sebelum saya klik ulang, sebelum saya simpan, Bapak Ibu bisa lihat di atas ini adalah poin. Nah, jadi kalau kita memberikan variasi soal ke siswa, mungkin pilihan ganda, mungkin essay, kemudian isian singkat, tapi kita bisa menggunakan sistem ini. Misalkan di sini ada 3 soal, berarti kita beri 3 poin. Nah, 3 poin bisa. Kalau yang baru, fitur quizzes yang baru, Bapak Ibu bisa gunakan sampai maksimum 20 poin. Jadi Bapak Ibu bisa siapkan poin-poinnya, misalkan kalau biasanya kita gunakan pilihan ganda 20 soal, berarti 1 soal 5 poin ya, begitu ya. Nah, tapi dengan adanya variasi ini yang baru menjodohkan, kita bisa atur sesuai maksimumnya ini ada 5. Nah, tapi saya gunakan contoh ini 3. Nah, kemudian di sini namanya fiturnya menjodohkan. Nah, ini fitur-fitur yang terbaru adalah yang ada tandanya ini Bapak Ibu. Fitur susun ulang, fitur menjodohkan yang sekarang ini kita lakukan. Kalau susun ulang itu urutan kalimatnya diacak, ya, susun ulang. Kemudian jawaban video maupun jawaban audio. Audio artinya kita meminta siswa menjawabnya melalui rekaman suara langsung. Kalau jawaban video berarti siswa nanti memperagakan dan direkam secara langsung, otomatis berarti siswa di laptopnya ataupun di smartphone-nya, di handphone-nya ada fasilitas kameranya. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Sedangkan fitur lain ini sudah ada lebih awal, fitur essay, fitur gambar, artinya menjodohkan. Ini hampir mirip dengan ini Bapak Ibu ya. Kalau yang menjodohkan yang sekarang ini boleh dibilang drag and drop, artinya ditarik, disesuaikan. Sedangkan yang gambar, fiturnya itu ditarik melalui garis, itu yang membedakan. Kemudian isian singkat, ini sudah fitur yang ada terlebih dahulu, dan pilihan ganda. Jadi ini yang yang terbaru dari quizzes. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Karena di sini saya masuk ke edit ya, karena tadi kan ada yang salah nih sebelum saya share, sebelum saya bagikan ke siswa saya. Terus waktunya di sini Bapak Ibu bisa pilih, maksimum yang disediakan oleh quizzes adalah 15 menit untuk 1 soal.
tapi tidak mungkin ya kita berikan 15 menit. Kita bisa detik di sini, gunakan detik atau 3 menit. Kalau dulu ada UNAS ya, zamannya itu satu soal 3 menit. Kalau ada 40 soal dan 50 soal. Tapi dalam kesempatan ini saya menginginkan waktu yang dikerjakan siswa maksimum 1,5 menit. Kemudian ada tambahan penjelasan jawaban. Nah, biasanya siswa bertanya ini secara tatap muka. Kenapa ini yang 3 lambung? Kenapa ini isofagus? Kita bisa juga berikan tambahan penjelasan. Bapak Ibu bisa klik di sini, berikan tambahkan penjelasan. Bisa menggunakan ketikan. Misalkan siswa dalam pengidentifikasian sistem pencernaan diawali melalui mulut dan seterusnya. Bapak Ibu bisa ketik. Atau Bapak Ibu juga bisa melalui gambar atau melalui audio. Bapak Ibu bisa klik di sini audio. Nah, kemudian rekam. Ya, rekam. Bapak Ibu bisa rekam, kemudian nanti disimpan. Atau menggunakan video. Fitur video. Nah, di fitur video penjelasan Bapak Ibu tentang soal ini bisa videonya disisipkan berasal dari impor Google Drive. Ya, impor ke Google Drive. Kemudian atau unggah dulu ke Google Drive karena dia tidak bisa langsung. Jadi ini ya, ada cari dari YouTube penjelasan Bapak Ibu dari YouTube atau dari URL-nya Google Drive. Kemudian di linknya dimasukkan di sini. Jangan lupa ekstensi dari video Bapak Ibu sekalian adalah MP4 atau OGG ini atau WebM dari Google Drive. Atau kalau sudah jadi YouTube boleh. Jadi tidak bisa secara langsung, setelah itu dimasukkan. Ini tambahan penjelasan fungsinya, misalkan saya kembali ke pertanyaan, fungsinya adalah kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Ya, itu fungsinya Bapak Ibu. Ini saya kembalikan 1,5 menit, berapa tadi? 3 poin ya, karena ada 3 soal. Kemudian saya simpan. Setelah saya simpan, ini sudah selesai untuk pembuatan soalnya. Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan ini areanya. Di sini ada informasi. Buat soal di Excel. Buat soal di Excel, nanti saya bisa jelaskan. Ini Bapak Ibu bisa mengambil template dari Excel. Excel ya. Bapak Ibu template-nya harus di sini ya. Contohnya ya di sini. Nah, jadi intinya kalau soalnya Bapak Ibu sekalian itu mau dari Excel, tidak bisa langsung dari Excel, harus melalui template. Misalkan ini, saya unduh template. Saya unduh, saya download template-nya, masuk di sini Bapak Ibu sekalian. Baik, di sini. Kemudian saya open. Ini alternatif membuat soal, ini ya namanya. Kalau tadi saya langsung melalui via quizzes, ini melalui Excel, akan tetapi kita harus mengunduh template-nya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya arahkan ini, enable editing, saya klik terlebih dahulu. Nah, di sini ada pertanyaannya ini. Saya buatkan seperti ini dulu. Nah, di sini ada pertanyaan yang dari template ya. Which of these the largest? Jadi Bapak Ibu bisa ganti dengan pertanyaan sendiri. Ini boleh dihapus. Ini dihapus pertanyaannya. Kemudian tipe soal. Tipe soalnya kan tadi ada pilihan. Maaf, tidak tampak Bapak. Oh, belum tampak ya? Maaf. Nah, ini tampak ya di sini ya. Nah, iya tampak. Oke. Ini belum tampak. Oke, saya share screen dulu. Berarti harus di stop dulu di sini. Saya
share screen kembali yang Excel. Apakah ini tampak, Ibu? Iya, Ya, tampak. baik. Sudah. Nah, ini adalah melalui template. Tadi kan saya asumsikan saya sudah buat soal di Quizzes. Oke, tinggal nanti save, itu tinggal dimainkan. Bagaimana kalau kita inginkan dibuat di Excel dulu? Tadi diawali saya gunakan tanda yang unduh ya. Setelah saya unduh, nanti template itu yang bawaannya Quizzes itu seperti ini. Setelah kita open, kita buka, pertanyaan ini bisa kita ganti, Bapak Ibu. 3, 4 ini sesuai dengan keinginan kita. Kita ganti misalkan. Kemudian di sini yang kedua, urutannya tipenya apa? Kalau pertanyaannya itu pilihan ganda, kita biarkan multiple choice begini. Kalau itu centang, kita pakai ini. Nah, bagaimana cara menggantinya? Misalkan ini saya mau pilihan ganda semua, Pak. Nah, ini diklik, ada tanda panah. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Semuanya multiple choice misalkan. Nah, ini akan sudah ganti. Nah, mengisi titik-titik juga demikian dan seterusnya yang sesuai dengan fitur yang disediakan. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Fitur yang ada yang disediakan melalui Excel yaitu multiple choice atau pilihan ganda, checkbox atau centang, fill in the blank artinya mengisi titik-titik ya. Kemudian open ended itu bisa essay ya atau isian. Kemudian polling dan draw. Draw itu bisa menggambar artinya menjodohkan ya, tapi menggunakan biasanya pakai garis ya, garis yang warnanya berganti-ganti sesuai si peserta didik. Nah, ini pilihannya untuk tipe soalnya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada option 1, option 2. Ini kita tidak boleh hapus, biarkan saja. Nah, kemudian di sini option itu pilihannya. Tadi kan saya arahkan pilihan ganda ini. Pilihan ganda, pilihan pertama itu bumi, kemudian Mars, Mercury, Jupiter, Pluto dan seterusnya ada 5. Ya, kalau SD mungkin 4 ya, kalau yang kelas besar. Kelas 1, 2, 3 mungkin 3 pilihan ganda ya. Kalau SMA sampai 5. Baik, itu seperti itu. Kemudian jawaban yang benar. Jawaban yang benarnya apa? Kita tuliskan ABC-nya ya. Apa itu? Yang mana nih yang kita tuliskan? Kalau ini misalkan jawabannya isian, maka kita tuliskan 4. 4 dari mana? Ini option 4. Ya. Kalau jawabannya itu sifatnya seperti ini. Ini tadi saya ganti ya, karena tadi ada yang kedua checkbox. Di sini ada checkbox. Kemudian yang ini ada open ended misalkan ya. Atau ini checkbox juga atau multiple choice. Nah, isiannya ada di sini 1, 2, 3. 1, 2, 3 dari mana? Option 1, option 2, option 3. Nah, image link. Nah, karena kita tidak memiliki gambarnya secara langsung, maka kita upload di sini link the image. Kita lihat ya, Bapak Ibu harus upload di sini, gambarnya masukkan di sini. Nanti nah seperti ini misalkan tadi saya klik ya. Nah ini saya hide dulu. Ini saya hapus, maka dia munculnya dari sini. Oke, ini ya Bapak Ibu sekalian, munculnya di sini. Baik. Nah, ini kesulitannya, biasanya ini kelemahannya ya kalau Bapak Ibu menyediakan soal membuat dari Excel. Gambar, jika ada pilihan gambar, maka sering tidak muncul, kadang muncul, kadang enggak. Jadi kita harus benar-benar memeriksa apakah ini sudah sesuai. Nah, kalau saran saya, meskipun ini bisa, tapi yang kalau bersifat gambar ini agak bermasalah ya, agak berkali-kali untuk memeriksa. Jadi saya sarankan tetap dari tampilan Quizzes-nya. Baik,
Ini saya kembalikan di screen-nya. Saya akan share screen. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tadi kan sudah memperbaiki. Kemudian kelasnya membuat soal di Excel sudah saya sampaikan tadi. Kemudian apalagi nih, pilihannya kita klik di sini berapa detik. Waktu default untuk semua pertanyaan. Nah, waktu default untuk semua pertanyaan ini bisa kita ganti ya, seperti yang tadi kita samakan 1,5 menit. Nah, oke, kita masukkan. Ini detiknya ya, ini default ya, default is oke. Default itu artinya dari bawaan fitur quizzes, tapi kita bisa ganti di sini, bukan dari di sini, tapi dari yang ujung bawah ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa diganti 1 menit. Nah, kalau maunya semua kita tambahkan perubahan untuk semua itu kita klik. Tapi karena ini contoh soal, hanya 1 soal, maka ini dianggap sudah selesai dan kemudian kita simpan. Kita simpan kembali. Nah, kita akan lihat hasilnya. Hasilnya, kalau membuat kuis langsung seperti yang saya sampaikan, maka ini harus diklik. Misalkan ini, klasik. Tapi ini keduanya membutuhkan siswa yang masuk ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba ya. Saya umpamakan klasik. Baik, ini ada pilihan ujian atau klasik atau tim. Nah, untuk sementara mode yang kita pilih adalah klasik. Kalau ujian dia akan melanjutkan ujian. Untuk pilihan lainnya, upaya peserta ini artinya berapa kali peserta dapat mengikuti kuis ini. Kita bisa mengikuti default atau 1 kali saja atau 2 kali kesempatan atau 5 kali kesempatan, karena ini tergantung pilihan Bapak Ibu guru sekalian. Kalau itu sifatnya ujian, ya mungkin 1 kali kesempatan ya. Tapi kalau sifatnya latihan, boleh diberi 2 kali atau 3 kali, sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu sekalian. Ini kita biarkan seperti ini. Kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas, itu aktif. Pilihannya ada aktif, ada validasi, artinya kalau gurunya memberikan izin, atau dimatikan. Nah, kalau dimatikan artinya selama mengerjakan siswa tidak bisa melihat jawabannya. Menunggu selesai semua baru bisa melihat. Tetapi karena ini tujuannya membangun, menginspirasi siswa supaya memiliki daya belajar, maka kita boleh aktifkan. Jadi dia tahu salahnya tadi di mana. Bisa. Terus kemudian tampilkan kunci jawaban setelah kuisis ya. Pastinya ya kita tampilkan. Tapi kalau ujian bisa ada di keputusan Bapak Ibu sekalian. Mungkin hanya soalnya saja atau enggak usah sama sekali. Tapi biasanya kita karena mendidik siswa, kita aktifkan saja supaya siswa bisa melihat ulang dan mereka belajar kembali. Kemudian penguasaan atau pembelajaran. Ini kita biarkan saja seperti ini. Kenapa? Karena hasil paket pertanyaan ini setiap siswa, setiap kesempatan mencegah penyalinan dan hafalan. Ya, tapi ini kita biarkan dulu. Dan di sini ada pertanyaan penebusan. Ya, tadi ada redemption. Redemption itu power up tadi ya. Itu ada pertanyaan penebusan. Misalkan ada murid mengerjakannya salah 2. Nanti sama mesin atau fitur dalam kuisis ini diberi kesempatan poinnya. Diberi pertanyaan kembali ya supaya mereka bisa mengejar poinnya ya sambil bermain game tapi juga belajar. Kehidupan ekstra kita biarkan saja. Ini tadi power up. Waktunya biasanya untuk pelatihan itu fleksibel ya atau dimatikan, artinya tidak membutuhkan waktu yang khusus bagi latihan siswa, atau kita gunakan test timer. Nah, test timer ini Bapak Ibu sekalian lebih cenderung untuk kalau kita buat kuisis untuk ujian. Ada di beberapa sekolah menggunakan kuisis untuk tes formatif, ya tes formatif 1 misalkan, atau tes sumatif gitu ya, bisa. Tesnya, timernya kita nyalakan. Tapi dalam hal ini saya gunakan fleksibel. Kemudian kita bisa melihat reaksi langsung siswa.
karena siswa langsung menjawab ya. Kalau kita matikan sini kita nggak tahu jawabannya siswa. Kemudian papan peringkat, ini yang disukai murid-murid, leaderboard ya dalam bahasa Inggris. Jadi siapa yang nomor 1, 2, 3 peringkat, ada nanti di pertanyaan berikutnya saling menyalip. Nah mereka juga termotivasi untuk sungguh-sungguh menjawab. Pertanyaan diacak, pilihan jawab diacak untuk sementara tidak perlu, kecuali mungkin untuk ujian ya bisa diacak supaya mungkin kiri kanan tidak mencontek misalkan, boleh seperti itu. Tapi kalau untuk latihan dan memotivasi peserta didik, maka ini di off-kan. Musik ini juga pilihan Bapak Ibu. Kalau kita matikan klik di sini, berarti nanti siswa tidak bisa mendengarkan instrumen musik. Tapi kalau kita tetap nyalakan, maka instrumen musik akan berjalan dengan baik. Terus perlihatkan meme. Meme atau meme ini bisa kita buat sendiri ya dengan berbagai macam cara. Oke. Kita hidupkan atau kita matikan. Tapi biasanya untuk siswa peserta didik ini menarik ya, seperti main game. Nah, kalau sudah kita setting di sini di posisi misalkan klasik, maka kita bisa lanjutkan. Ya, sebelum saya klik lanjutkan, saya mencoba klik ujian. Ya, karena ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bisa untuk ujian. Nah, di ujian pilihannya apa saja? Oke, ini tidak perlu ya. Kemudian ini ada tulisan anti-chatting itu artinya siswa tidak bisa chatting, tapi itu nanti yang quizzes yang sifatnya school and district, saya juga sampaikan di sini ada pembelajarannya. Kemudian ada pilihan kelas, jikalau Bapak Ibu memiliki kelas paralel atau kelas tertentu. Nah, sisanya ini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Kemudian waktunya karena ini dianggap ujian, Bapak Ibu ada test timer. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan tadi ada beberapa pengurangan informasi yang ada di sini karena kita sudah memilih ujian. Kalau teamwork kita pilih. Jadi Bapak Ibu bisa membuat tim juga di dalam fitur quizzes kalau itu sifatnya diskusi ya, diskusi kelompok atau ya sifatnya diskusi. Nanti timnya ini jumlahnya tim ya. Ada berapa? Di sini fitur ini maksimum ada 8 tim disediakan. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan berapa tim, apakah ini dipilih setiap kelas atau tidak. Nah ini ya, kalau saya ada beberapa kelas Bapak Ibu, jadi apakah saya kirim ini nanti di kelas matematika, kelas agama, kelas yang lain-lain, kalau tidak ya kita klik batal saja. Oke, ini nanti akan terhubung di mana? Ini akan terhubung di Classroom juga ya. Tapi untuk sementara saya tidak klik ini, nanti Bapak Ibu bisa mencobanya. Nah, kemudian kalau tim sudah, kemudian di bawahnya ini ya kita off-kan saja, ini tunjukkan jawaban sama ya, kita samakan dengan yang latihan. Sudah. Musiknya boleh dinyalakan, boleh di off-kan. Nah, untuk sementara kita gunakan klasik. Klasik ini Bapak Ibu bisa mencoba, kita sama-sama mencoba, klik lanjutkan. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, di sini ada beberapa pilihan tema. Tema itu berarti tema background fitur quizesnya. Ada juga musik yang bergantian. Nanti saya akan coba yang musik bergantian. Kemudian ini joinmyquiz.com. Oke. Nah, ini kita tunggu sejenak. Ya, di sini ada kodenya. Biasanya kita copy saja, ini ada tanda copy, kita share ke WhatsApp atau di kolom chat Zoom. Ya, misalkan nih Bapak Ibu, saya gunakan link di sini. Saya bagikan ke Bapak Ibu. Saya coba bagikan di sini.
Kemudian saya kirim ke kolom chat. Saya share di sini. Ya, ini kolom chat yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, nanti jika Bapak Ibu bergabung akan muncul di sini, atau kalau itu siswa kita akan muncul di sini berapa jumlah siswa. Sekaligus kita bisa memeriksa berapa siswa yang hadir di kelas kita, kelas pengajaran kita, dan berapa yang ikut mengikuti arahan kita. Ya, mungkin ada siswa yang sedang tidak fokus, tidak mengikuti pelajaran kita, maka kita bisa melihat, misalkan kelas kita ada 25 siswa, ternyata yang di sini bergabung 10. Nah, Bapak Ibu bisa melihat siapa nama-namanya di situ. Nah, itu menunjukkan bahwa siswa tersebut perlu diperhatikan dan mengikuti arahan kita. Itu kalau kita gunakan link, kemudian langsung diklik mulai. Nanti Bapak Ibu bisa coba di rumah. Baik, ini adalah bentuk-bentuk musik pilihan tema, maka otomatis akan mengganti pilihan tema ini dengan tema-tema sekaligus dengan instrumen musiknya masing-masing. Ini bisa diganti karena Bapak Ibu memiliki akun super, jadi banyak tema di sini disiapkan sekalipun mereka sedang mengerjakan soal. Baik, ini saya akhiri dulu yang ini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik, kemudian mulai kita mainkan. Yang ini saya akhiri, artinya untuk kategori, oh ada ya. Baik, kalau ada yang mulai, baik saya akan coba ya. Saya akan coba Bapak Ibu, boleh saya mulai saja untuk melihat hasilnya. Ya, terima kasih Bu Novita. Ya, di sini instrumen musiknya ada. Kemudian saya ganti tema, misalkan akan terganti juga. Terus saya ganti lagi tema, dan itu membuat siswa tidak boring, tidak bosan, karena berganti-ganti background dan instrumen musik. Bahkan ada yang lain. Ya, ini membantu siswa saja. Nah, nanti ada suara musiknya dan seterusnya. Nah, baik, itu tentang tema. Bapak Ibu bisa lihat pertanyaan di sini. Nah, pertanyaannya matching atau menjodohkan. Nah, maka di sini akan tampilannya seperti ini. Seperti ini. Saya ganti tema. Ya, nanti kalau ini kita jawab, nanti akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Match the following. Nah, nanti benar salahnya. Ini seperti ini tampilannya. Dan ini instrumen dari musik. Kalau kita tidak menginginkan karena mungkin bising di kelas, ya kita bisa off-kan. Nah, seperti ini kita off-kan. Oke, terima kasih. Ini saya off-kan dulu. Ya, ini ada peringkat ya. 3 peringkat. Baik, asumsi kita sudah bermain, nanti leaderboardnya muncul 3 besar terutama. Nanti kemudian untuk keseluruhan, nah jika ada peserta didik kita misalkan 25 menit akan muncul semua. Sedangkan yang 3 tadi tujuannya mungkin bisa kita berikan penghargaan atau reward misalkan. Reward itu bisa berikan pujian dan sebagainya. Karena 3 besar. Kemudian yang di sini ada, karena tadi satu soal yang pertama ini kelihatannya ada berapa yang salah nih. Nah, misalkan ini ada tanda centang gini ya.
Nah, itu artinya Bapak Ibu sudah menjawab benar atau peserta didik kita. Kalau ada 10 soal, nanti yang silang yang mana? Oh, pertanyaan ini ya. Itu kita bisa fokus. Dan ini bisa kita buat tarik untuk kisi-kisi bukan kisi-kisi, untuk penilaian. Ya, kita buat tabulasi untuk penilaian di nomor mana yang murid dengan mudah menjawab atau banyak yang salah. Itu bisa buat kita evaluasi. Ini untuk menarik hasilnya. Baik. Nah, kalau ini toggle of reaction. Toggle itu ya siswa ini bisa memunculkan namanya ya. Jadi sambil berjalan bisa. Kemudian ini show time. Ya, show time ini berapa ini? Oh, 88 detik. Ya, siswa bisa menyelesaikan satu soal tersebut. Nah, ini namanya penilaian kita. Dan hasilnya karena untuk peserta didik kita bisa kirimkan email ke orang tua dengan cara kita minta email di awal. Nanti di kolom selanjutnya. Ini saya keluarkan terlebih dahulu. Baik. Nah, kemudian saya kembali di sini sistem pencernaan. Nah, di sini mencarinya melalui kuis ya. Oke, ini hasilnya. Hasilnya di laporan. Ya, ini tadi laporan ya Bapak Ibu ya. Tadi kan ada kuis, ada publik, kuisku dan laporan. Nah, kuis ini telah berakhir, bagikan laporan. Kita lihat di sini, kita bisa tarik di sini evaluasi. Ya, evaluasinya, nah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita buat, nomor 1, misalkan poinnya berapa. Kita berikan evaluasinya di sini. Kemudian kita save, atau kita berikan, saya klik terlebih dahulu. Nah, apakah kita mau cetak hasilnya ini? Bisa kalau Bapak Ibu ingin mencetak hasil, atau kalau tidak digunakan kembali, maka kita bisa hapus, atau kita perluas, atau email ke orang tua. Ya, email ke orang tua, karena kalau masih usia belajar SD, TK, SMP, SMA, mungkin bisa kita berikan, sehingga orang tua pun mendapatkan hasil untuk tugas. Kemudian kalau kita sendiri buat arsip nilai, kita bisa unduh di sini. Kenapa? Karena ini sudah dikerjakan. Asumsi ini peserta didik kita, maka kita unduh. Kemudian kita bisa buat untuk patokan penilaian tugas, atau kalau itu tes formatif atau tes sumatif, kita bisa ambil nilai dari sini. Jadi fitur ini sudah disiapkan oleh Quizizz. Nah, ini pertanyaannya tadi sudah ada yang menjawab. Kemudian keseluruhan ini kita ingin melihat berapa yang sudah menjawab. Ini tag aja akurasinya, ada akurasinya juga dalam tema ini, akurasi siswa dan seterusnya. Bapak Ibu bisa melihat itu di laporan atau hasil ya, hasil dari di perpustakaan yang sudah dikerjakan. Nah, itu yang hasil itu Bapak Ibu bisa ambil, dimanfaatkan dalam penilaian Bapak Ibu sekalian jikalau kita ingin menyusun raport misalkan, atau dalam data penilaian kita masing-masing. Nah, ini adalah tampilan dari laporan dari semua materi yang Bapak Ibu buat dari Quizizz. Ini tampilannya ada semua. Ini tampilan saya buat akuntansi, agama, bahasa Inggris, ICT, informasi, teknologi informasi, kemudian ya ini IPA ya, yang baru saja kita latihan. Ini bisa kita edit juga dalam tindakan kita, atau buat latihan juga bisa. Nah, di sini ada artinya. Kalau ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu di sini warnanya artinya PR atau ditugaskan. Ditugaskan itu siswa mengerjakan ini semua itu di rumah. Kalau saya bilang di sini hidup, atau saya baca hidup karena teks bahasa Indonesia. Kalau nanti dalam teks bahasa Inggris di dalam
kuisis Bapak Ibu sekalian, maka yang muncul di sini adalah live. Artinya murid mengerjakan ini secara live langsung di kelas, sedangkan ini di rumah. Nah, ini penting sekali untuk kita koreksi apakah nilainya peserta ini maksimal karena pekerjaan di kelas live atau di rumah, karena di rumah itu mungkin banyak yang membantu ya Bapak Ibu, selain memang mereka mampu. Terus jumlah peserta ini sekali lagi bisa kita cross check kan apakah murid kita mengikuti semua. Ini ada 18 murid mengikuti semua. Ya, ada yang cuma 5, dan berarti kita bisa mencari murid mana, kalau kita lihat itu murid mana yang tidak mengerjakan atau belum mengerjakan tugas yang kita buat dari kuisis, ya seperti itu. Kemudian ini ada fitur kelas. Fitur kelas Bapak Ibu sekalian ini sama hampir mirip dengan di classroom, artinya di fitur kuisis kita bisa membuat kelas. Nah, kelas saya misalkan. Kelas yang saya buat itu bisa diimpor dari Google Classroom. Google Classroom yang Bapak miliki, Bapak Ibu miliki, atau kita buat manual sehingga muncul ada di sini. Ya, muncul ada di sini. Kita ada tulisannya. Ini yang kelas 9 saya ambil dari Google Classroom. Artinya saya punya kelas dari sana. Hanya muridnya saya ambil daftar nama muridnya atau email dari para murid itu saya ambil dari sana. Berarti saya menggunakan fasilitas Classroom di sini. Sedangkan nama-nama yang lain ini saya gunakan sistem buat kelas. Ya contoh lain misalkan saya klik saja. Nah, Bapak Ibu bisa buat di sini kelas apa? Masukkan nama kelas. Misalkan kelas bahasa Arab misalkan. Ini saya buat baru. Nah, di sini ada warna. Warna ini menunjukkan bahwa nanti kelasnya bisa beda-beda. Saya tunjukkan ulang. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini agama Kristen warna hijau, kelas 9 matematika itu warna hitam, matematika kelas 7 warna merah dan seterusnya. Ini fungsinya supaya kita bisa melihat perbedaannya. Saya kembali ke sini, bahasa Arab namanya, bahasa Arab. Kemudian kelasnya saya pilih, ya udah ini range ya. Nah di sini alternatifnya adalah menurut pertimbangan Bapak Ibu guru sekalian. Apakah mewajibkan siswa memasukkan alamat email orang tuanya atau walinya? Jadi pertimbangannya Bapak Ibu sekalian, apakah mereka perlu memasukkan alamat email? Buat guru sih memang perlu buat kita semua karena bisa menjadi laporan. Tapi jikalau kita sering-sering menggunakan ini, apakah itu cukup bijak kalau orang tua mendapatkan feedback atau hasil dari pembelajaran mereka? Nah ini kalau menurut Bapak Ibu tidak perlu, maka ini centangnya kita hapus. Nah, diklik atau unklik ya di sini. Kemudian buat kelas. Ini tergantung Bapak Ibu ya. Dalam contoh ini saya misalkan tidak perlu memasukkan alamat email wali, kemudian saya buat kelas. Dia akan loading. Nah, setelah kelas kita buat, Bapak Ibu sekalian, kita klik salinan ya. Kita klik salinan ini boleh, kemudian misalkan saya pakai WhatsApp atau saya gunakan contoh ini begini melalui Zoom atau Google Meet dan sebagainya, atau juga saya menggunakan sistem kodenya ini kelas kodenya saya copy kemudian saya paste, asumsinya mungkin menggunakan WhatsApp misalkan ya, bisa menggunakan kodenya setelah kuisis atau link dari kelas kuisisnya boleh ya. Dengan cara ini diketikkan terlebih dahulu jika siswa kita minta hanya kode kelasnya saja. Ini seperti ini. Nah, kode kelasnya saja. Nah, sisanya masukkan kode. Atau kalau link ya udah langsung. Nah, itu berarti sudah selesai tugasnya Bapak Ibu sekalian membuat kelas bahasa Arab. Nantinya di sini ada nama depan siswa, nama keluarga, emailnya siswa. Ini email orang tua atau wali opsional ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek atau uncheck dari soalnya ini. Saya beri contoh yang tadi kembali ke kelas.
isinya itu ini daftar kelas ya. Ini laporannya jikalau nanti sudah ada. Saya kembali ke semua kelas. Misalkan saja kelas 9. Ini saya ambil atau matematika kelas 9 di sini. Nah, di sini ada 16 siswa. Ada 16 siswa. Saya kelola daftar kelas. Nah, daftar kelas di sini ada nama depan siswa saya, nama keluarga, emailnya. Di sini email orang tua tidak saya wajibkan, jadi email siswa. Jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Mau diedit boleh, mungkin emailnya diperbaharui dan sebagainya. Ini akan tampilan seperti ini. Baik, saya kembali dulu. Nah, ini laporan siswa. Kalau nanti sudah ada aktivitas, maka di sini nanti kuis yang ditugaskan itu berapa, tingkat penyelesaiannya kuis berapa, akurasinya berapa. Nanti bisa tindakannya melihat laporannya. Akurasinya bisa rata-rata atau berdasarkan ya yang ada di sini. Ya. Kita gunakan akurasi rata-rata. Laporan orang tua sekali lagi tidak saya hidupkan, makanya ini mati. Kalau dihidupkan maka ini harus diminta ke siswa. Sehingga kita bisa mengirim ringkasan laporan ke orang tua. Sebenarnya ini juga baik kalau kita memang sudah rencanakan misalkan dari bulan Juli kemarin sampai September sebelum BTS misalkan. Ya, kita bisa berapa kali menggunakan kuisis 2 kali misalkan. Yaitu bisa laporan orang tua hasilnya siswa mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Ya, ini bisa classroom, bisa untuk psikologi. Kalau Bapak Ibu menggunakan psikologi di sekolah masing-masing, kita bisa gunakan Canvas juga dengan ini LMS kuisis ya, gamifikasi kuisis. Baik. Jadi kita sudah bisa menggunakan fitur cari. Bagaimana Pak kalau kita gunakan bahasa Inggris digestive system ya, kuis publik, maka juga akan muncul kalau Bapak Ibu ingin menggunakan bahasa Inggris. Begitu juga tema-tema lain ya. Ini yang berbahasa Inggris. Bapak Ibu bisa lihat di sini bahasa Inggris yang di sini benar-benar bahasa Inggris, judulnya bahasa Inggris tapi mungkin ini masih bahasa Indonesia ya. Nah, baik, Bapak Ibu bisa lihat satu persatu di antara berapa soal yang ditampilkan oleh ini ada 35.000 ya. Jadi ya bisa pilah-pilah ya. Baik di sini. Oke, untuk yang membuat soal ini tadi saya sampaikan kalau yang tadi menggunakan quizzes, yang ini menggunakan sistem pelajaran. Apa itu pelajaran? Bapak Ibu bisa gunakan slide. Saya ambil contoh milik saya di bank data saya, misalkan pelajaran. Saya akan lihat misalkan ini ada misalkan ini mungkin ya pengurangan bilangan bulat. Ya, ini soal. Oke, ini soal saya kembalikan dulu. Saya akan tampilkan yang sifatnya pembelajaran. Ini ada judulnya Bapak, ini kuis. Ini kuis, ini kuis. Nah, ini yang sifatnya pembelajaran. Nah, baik, saya akan klik di sini, pelajaran. Nah, sifatnya pembelajaran di posisi kita, maka di sini ada tampilan teori atau slide yang Bapak Ibu buat. Ini ada yang Bapak Ibu buat di sini, ada gambar dan baru kemudian soal. Nah, ini yang sifatnya pelajaran ya. Jadi pelajaran itu kombinasi penjelasan kita dengan kuis. Jadi slide-nya ini Bapak Ibu atur sesuai jam mengajar kita, kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Itu seperti itu. Di kuisku, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini semua ya. Jadi sudah lengkap menurut saya sampai hari ini bisa kita gunakan. Oke, tadi saya mau menggunakan fitur
whiteboard ya, penjelasan whiteboard. Saya ulang kembali. Di sini quizzes, ini saya pelajaran tadi. Oke. Pelajaran di sini saya akan gunakan mulai siaran langsung. Saya presentasikan. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat. Oke, saya ulang kembali. Ya, di sini harus ada yang bergabung. Misalkan ini melalui tautan ya, saya kirim salin tautan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu bisa bagikan ini pembelajaran Bapak Ibu, baik itu kuis langsung atau pembelajaran. Ada Google Classroom, Canvas, Kuruki, Twitter juga bisa, kemudian Remind juga bisa, bahkan Microsoft Teams sudah ada di sini. Tinggal di sekolah Bapak Ibu masing-masing menggunakan yang mana. Asumsi kita gunakan langsung di sini di Zoom, saya bisa bagikan. Nah, di sini untuk menunjukkan whiteboard ya. Izin untuk menyampaikan ini hanya untuk menampilkan fasilitas whiteboard, bukan di whiteboardnya Zoom, tapi whiteboard dari fasilitasnya quizzes. Mungkin 1-2 orang Bapak Ibu guru bisa bergabung untuk bisa saya tunjukkan whiteboards selama kita gunakan sistem pelajaran ya, atau lesson dalam bahasa Inggris. Kalau quiz berarti tanpa whiteboard, jadi langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan saja. Baik, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau mencoba, 1-2 Bapak Ibu guru, sehingga kita bisa melihat fasilitas dari quizzes itu sendiri. Ya. Oh, baik. Baik, gitu kita skip dulu. Nanti kalau ada yang bergabung, kita bisa, oh Ibu Novita, terima kasih ya. Asumsi kita mulai ya Bu Novita, nanti asumsinya murid-murid kita bergabung. Saya klik saja, mempersingkat waktu. Nah, di dalam tampilan ini, yang ingin saya sampaikan adalah ini, tampilan live whiteboard. Nah, live whiteboard ini ketika kita gunakan fasilitas pelajaran, bukan kuis langsung, tapi pelajaran. Kita klik saja, asumsinya kita klik. Nah, ini sudah ada papan tulis langsung, Bapak Ibu. Di sini ada menyeleksi penanya, kemudian ketebalannya di sini, Bapak Ibu atur sendiri ya. Ini semakin tipis, ini tengah-tengah ya, kurang lebih segini. Kemudian ini highlighter, itu, maaf, ini saya kasih contoh dulu, yang di sini. Nah, ini ketebalannya. Ini, ini kalau agak tipis di sini, saya kurangi, nah, akan muncul seperti ini. Terus kemudian yang kedua, ya ini ketebalannya, garisnya. Yang kedua highlighter. Highlighter itu stabilonya, ya stabilonya. Baik, kita tunggu stabilonya akan muncul di sini. Nah, ini saya stabilo. Loh, kok kenapa merah? Karena saya pilih merah. Ya, ini saya hapus dulu. Ini ada fasilitas penghapus. Kemudian kita hapus.
Ya, ini kita hapus. Nah, sudah. Kita kembali highlighter, Bapak Ibu bisa pilih warnanya. Oh, saya sering biasanya stabilonya warna kuning. Boleh. Bapak Ibu tinggal ini pertebal saja. Ya, ini tadi pertebalkan garis. Nah, akan muncul seperti ini stabil. Bapak Ibu bisa gunakan ini. Nah, ini fungsinya papan langsung, ya, live paper. Mau diganti latar belakangnya? Boleh. Bapak Ibu bisa ganti latar belakangnya, juga bisa. Nah, latar belakangnya seperti mana? Mau latar belakang kosong atau unggah gambar sesuai keinginan Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu inginkan gambar yang dikehendaki untuk di kelas disesuaikan tema, misalkan, bisa juga kita gunakan hal tersebut. Nah, ini kalau kita menggunakan fasilitas mengunggah. Nah, ini misalkan saya di sini ada macam-macam, Bapak Ibu bisa gunakan, ya. Misalkan saya asumsi gambar lain aja, ya, gambar magnet misalkan ini. Maka dia akan muncul di sini gambar magnetnya. Kemudian setelah itu kita dalam papan langsung bisakah kita tampilkan PowerPoint kita. Nah, yang ditampilkan itu adalah gambar. Kalau PowerPoint sudah ada di sini, bisa sekali, tapi bukan melalui latar belakang. Nah, latar belakang itu case-nya seperti ini. Jadi latar belakangnya ini bisa juga sebagai pembelajaran, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa jelaskan ini apa. Misalkan ini namanya ion, ya. Kalau itu tergantung materi, ya. Bapak Ibu bisa gunakan sesuai dengan Bapak Ibu inginkan, dan seterusnya. Jadi tidak statis. Statis itu artinya hanya satu direction, hanya kita PowerPoint atau apa, tapi bisa juga melalui ini. Nah, kalau tidak suka, ganti latar belakang atau kita delete, ya. Setelah selesai, nah, Bapak Ibu lihat yang sebelah kiri ini. Di sini ada izinkan peserta menggambar. Nah, artinya kalau selama ini Bapak Ibu menggunakan fasilitas Zoom mungkin, ya, meminta siswa kita untuk bersama-sama mengerjakan soal matematika dan sebagainya. Ini misalkan saya hapus dulu. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Nah, oke, saya hapus. Ya, izinkan peserta menggambar. Saya klik saja. Nah, saya minta Bu Novita mungkin ditulis terserah aja sebagai contoh. Kalau ada murid-murid kita, ada 5 atau 20 siswa, maka akan muncul di sini, dan murid-murid bisa menggambar. Ini posisi saya, ini posisi murid. Silakan Bu Novita ditulis namanya apa, ion gitu, ya. Kita sama-sama sepakati pelatihan kita ini ion misalkan. Ini saya tulis dengan nama ion. Ion misalkan. Ibu Bu Novita mungkin pakai warnanya bisa warna merah misalkan. Warnanya ada di sini. Ya, bisa itu. Mencoba dulu. Oh ya, silakan. Keluar ini seperti ini, Ibu. Ya, sudah di bawahnya sudah keluar, tapi ketika dipencet itu kok tidak bisa muncul. Ya, tidak bisa muncul apa yang akan ditulis gitu. Oke. Jadi sudah saya geser untuk lebih tebal juga nggak bisa. Warna? Apa mungkin lihat saya ungu. Ungu, ya. Coba saya lihat ini. Ini belum bergerak sama sekali, punyanya Ibu Novita. Mungkin bisa diulang. Saya ganti-ganti juga ini pakai pensil dan pakai stabilo. Ini kan ada 2, Pak, ya? Iya, ini stabilo. Ya, stabilo, ya seperti ini. Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Baik. Oh, ini Pak, ya? Iya. Itu. Muncul, ya? Ya, muncul. Nah, ini kan. Nah, ini ketebalannya Ibu ganti saja supaya karena kita dalam pelatihan ketebalan stabilo kalau bisa paling tebal deh, ke arah kanan, ya. Kanan itu paling tebal,
supaya kita bisa lihat warnanya ungu. Kalau saya kuning, saya tunjuk, seperti ini kalau kuning ya. Ibu bisa pilih warna merah atau apa ya, warna-warna yang ada di sini. Kemudian ketebalannya, karena ini pelatihan ya, nanti kalau kita praktekkan dengan siswa, kita atur sendiri. Baik. Itu ya Pak ya? Sudah Iya. saya coba itu. Sudah muncul ya Bu? Sudah. Baik. Nah ini tujuannya, misalkan Bapak Ibu sekalian, misalkan guru matematika, kemudian backgroundnya ini kita upload kan tadi ya, satu lembar misalkan seperti LKPD, tapi yang mungkin yang tidak banyak soal misalkan, ya 5 soal atau sesuaikan dengan jam kita. Karena dia ini bentuknya JPG, tapi siswa kita bisa aktif bersama-sama mengerjakan. Entah 1 soal, 2 soal. Nah ini ya, Ibu Novita muncul warna biru, di sini ada warna kuning ya, tinggal sesuaikan dengan bidang kita. Misalkan itu untuk, misalkan bahasa Indonesia ini kisah fable gitu ya, fabel gitu ya. Terus apa inti cerita atau apa moral story dari cerita yang ada di gambar ini, misalkan seperti itu. Bapak Ibu bisa nanti siswa masing-masing menuliskan dengan fasilitas itu. Dengan catatan izinkan peserta menggambar ya. Dengan demikian ya memang pastinya koneksi Bapak Ibu ini seperti saya. Kalau koneksinya lagi lancar itu akan memudahkan siswa langsung cepat. Kalau di sekolah mudah-mudahan bisa ya menggunakan siswa menggunakan handphonenya untuk berinteraksi bersama-sama. Ya, untuk ubah latar belakangnya ini Bu, tadi ada pertanyaan. Sementara ini kalau di kasusnya live whiteboard itu sifatnya gambar, baik gambar slide, gambar kosong maupun unggah gambar. Sifatnya gambar ya. Baik, ini sekedar contoh. Terima kasih. Saya akan kembali akhiri sini. Nah, kalau menggunakan sistem PowerPoint di pertemuan pertama kemarin bulan lalu ya Mas, itu saya sudah memberikan contoh bagaimana kita bisa berinteraksi. Ini misalkan saya tutup materi yang ini supaya bisa kembali. Oke, terus saya tutup. Kalau pertemuan sebelumnya itu saya tunjukkan bagaimana kalau Bapak Ibu punya presentasi, baik itu dari Google Slides atau Office 365 yang sifatnya online ya Bapak Ibu, bukan yang PowerPoint yang offline, tapi yang online yaitu Office 365, itu kita bisa embed atau sematkan di bahan presentasi kita. Itu bisa sekali. Bahkan aplikasi lain pun juga bisa. Mungkin tutorialnya bisa dilihat di portal kegiatan saya di video yang pertama. Itu ada saya menunjukkan bagaimana mengcopy semat dari PowerPoint kita. Ini tidak perlu, saya akhiri. Yes, ini saya akhiri dulu untuk kembali ke awal. Akhiri sesi. Ibu Yulis, Ibu Novita, baik. Nah, oke, kita kalau mau lihat laporan boleh, mengulang kembali boleh, tapi saya kembali ke awal. Ya, jadi seperti ini pertemuan kita Bapak Ibu. Pertama tadi saya sudah berikan contoh IPA, sistem pencernaan, di mana yang pertemuan awal belum saya berikan contoh, saya berikan contoh narrative text, berarti saya sudah memberikan contoh. Kemudian tabungan fitur-fitur, khususnya fitur cari, searching, Bapak Ibu bisa mencari berdasarkan apa? Ini 3 pilihan ya.
berdasarkan data bank dari Bapak Ibu guru lain di belahan dunia manapun, sesuaikan, kita bisa gunakan. Atau dari Bapak Ibu sendiri, ketikan Bapak Ibu sendiri di data bank Bapak Ibu, atau kita khusus mencari hasil, ya boleh mencari hasil seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Karena dicari hasil ini mungkin kepentingan kita adalah untuk menarik nilai. Tadi sudah saya sharekan, bagikan bagaimana mengambil penilaian di dalam kuisis. Oleh sebab itu, di beberapa sekolah kuisis juga bisa digunakan untuk tes formatif atau PH1 atau ujian tengah semester, bisa digunakan. Dan fitur-fiturnya tadi sudah saya arahkan, berikan informasi mengenai jenis-jenis pertanyaan, mulai dari membuat ini ya ulangan atau pelajaran. Ya, yang tadi versi Inggrisnya quiz ya, bahasa Indonesianya ulangan atau pelajaran. Dua fitur. Yang fitur pelajaran Bapak Ibu bisa gunakan whiteboard, papan tulis digital secara langsung, bahkan bersama-sama ya menggunakannya. Jadi kalau selama ini dari aplikasi lain Bapak Ibu menggunakannya secara bersama-sama, kolaborasi dengan siswa, dan di sini di kuisis juga disiapkan dengan asumsi kita menggunakan akun super atau school district. Kalau free, ya tadi yang di awal sudah saya informasikan, bisa menggunakan referral, yang membagikan link kita sehingga ada Bapak Ibu guru yang mendaftar melalui link kita dengan sejumlah tertentu, maka kita akan mendapatkan reward dengan menjadi akun super. Atau cara kedua, mengikuti kelas TOT, pelatihan, atau cara ketiga, ya kita membeli seperti pada umumnya untuk 1 tahun. Baik, sharing saya pada malam hari ini. Mungkin saya kembalikan Bu Diah untuk diskusi atau tanya jawab. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaiannya yang luar biasa. Dari penyampaian tadi Bapak Ibu kita bisa mengetahui bahwa aplikasi Quizzes ini memiliki banyak kelebihan yang bisa kita manfaatkan selain sebagai media pembelajaran, juga bahan evaluasi. Sebagai contoh, terdapat data dan perhitungan statistik kinerja peserta didik atau siswa kita yang hasilnya bisa menggambarkan sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang nantinya menjadi bahan ukur evaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kami tutup, apa ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada yang ditanyakan kepada narasumber? Ini ada pertanyaan Pak, dalam papan langsung bisakah kita menampilkan PPT kita? Baik, terima kasih Bu Alfiatul. Nah, kalau dalam live whiteboard, tadi saya masuk pintunya melalui pelajaran, dan di pelajaran itu saya open live whiteboard. Itu yang tadi, jadi harus seperti itu. Sedangkan kalau melalui PowerPoint, itu nanti di slide-nya. Jadi sebentar, saya share screen kembali. Saya kembali ke perpustakaan. Jadi kalau live whiteboard Ibu, biasanya melalui posisi ini. Ketika saya membuat, sebentar. Nah, ketika membuat soal, Ibu posisinya membuat di pelajaran. Nah, di pelajaran itu nanti muncul instruksi atau fasilitas live whiteboard. Sedangkan PowerPoint itu nanti ada di bagian PowerPoint atau slide kita. Itu juga bisa. Jadi nanti saya di akun saya yang lain, sebentar. Mudah-mudahan saya ada di sini. Oh, di sini. Saya akan masuk ke akun saya lain, karena di situ ada PowerPoint-nya atau sejenisnya. Kita lihat apakah bisa kita gunakan. Saya akan masuk di akun saya lain, login.
Ini mestinya saya ganti bahasa Indonesia saja. Ini saya masuk dengan ini. Bapak Ibu jangan lupa ya, kalau memiliki akun Microsoft yang didaftarkan ke kuis juga boleh, ya. Juga bisa, tidak hanya melalui Google. Ini saya masuk melalui akun saya yang lain. Saya gunakan ini. Ya, saya gunakan akun ini. Saya akan lihat di perpustakaan. Nah, saya akan mencari yang sifatnya pelajaran. Ini kuis. Saya coba aritmetika ya. Aritmetika ini ada 2 slide. Self introduction. Bentar. Iya. Belajar matematika ini 7 slide. Saya akan coba lihat dari sini. Slide. Papan langsung. Isi. Oke. Nah, di posisi ini Bapak Ibu bisa gunakan itu. Ya, ini slide saya. Oke, mungkin saya langsungkan saja sekedar contoh Bapak Ibu izin. Ini saya langsungkan sekedar contoh. Oke. Ya, izin Bapak Ibu mungkin contoh Ibu Novita atau Ibu Alfiatul satu orang, supaya saya ingin menunjukkan apakah di dalam PowerPoint ini apakah bisa gitu ya. Ini nomor kodenya, saya atau saya berbagi melalui link, saya akan tunjukkan melalui link. Saya klik salin tautan, saya share di chat, kolom chat. Silakan mungkin mau mencoba satu guru saja atau 2 guru boleh, supaya ketika saya klik mulai di sini ada tampilan yang dimaksudkan PowerPoint ya Bapak Ibu. Atau seperti oke, terima kasih Ibu, saya klik mulai. Nah, kalau ini secara umum ya, tampilan ketika masuk ke tampilan pelajaran pasti ada. Saya masukkan di sini selanjutnya saya klik selanjutnya dulu karena saya ingin ke bagian terakhir. Saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi. Baik, ini. Oke, yang terakhir ini. Tunggu sebentar.
masih loading. Ya, Bapak Ibu bisa diperhatikan, ini ada tampilan GeoGebra, ya, salah satu aplikasi khusus untuk matematika atau geometri. Nah, saya buat di sini bisa untuk presentasi matematika. Akan tetapi untuk whiteboard-nya ini itu posisinya di luar dari presentasi saya. Jadi ketika saya klik papan tulis, kategori papan tulis, maka akan muncul PowerPoint-nya juga di sini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, di sini adalah slide yang kita buat. Kalau Bapak Ibu dari PowerPoint Office 365 misalkan ya, atau Google Slides sudah di embed di dalam pelajaran kuis ini, di fiturnya ini, maka akan muncul di sini. Dan jika muncul di sini, ini karena loading aja, maka kita bisa gunakan fasilitas papan langsung di halaman yang Bapak Ibu open. Nah, ini GeoGebra-nya nampak, berarti bisa kita lakukan coret-coretnya. Nah, ini tinggal warnanya ini merah ya, saya tidak ganti, hanya menunjukkan contoh, pennya juga, ketebalannya juga. Misalkan saya menunjukkan, nah seperti ini. Nah, ini jika kita prosesnya PowerPoint-nya adalah kita sendiri mengarahkan. Bagaimana kita mengizinkan siswa supaya mengerjakan dari PowerPoint? Kita bisa lakukan ini, tapi jangan lupa dicentangkan, izinkan peserta menggambar. Sebentar ini, coba saya klik. Nah, ini karena koneksi aja. Jadi sekali lagi koneksi juga mempengaruhi bagaimana kita bisa menjelaskan sesuai jadwal yang kita inginkan. Karena kalau agak lemah koneksinya, ini akan lama juga. Jadi koneksi salah satu hal yang kita perhitungkan. Nah, Bapak Ibu bisa klik ini, sekali lagi izinkan. Mohon maaf ini belum normal. Masih loading, masih berputar di tempat saya. Oke, masih berputar, belum selesai. Artinya, menjawab pertanyaan Ibu Alfiatul, itu bisa. Ketika sampai di slide PowerPoint, kan kita gabungan ini antara slide PowerPoint dan pertanyaan yang kita buat dari fitur kuisis tadi ya, ada beberapa jenis. Itu tadi bisa kita gunakan fasilitas papan tulis yang ada di sini ya, baik dari sisi warna, dari sisi ketebalan garisnya, maupun kolaboratif siswa dan guru ya. Mungkin Bapak Ibu membuat satu soal untuk setiap slide, kemudian siswa ikut menjawab di slide yang ada ya, kita sematkan di dalam pembelajaran kuisis ini. Ya, jadi apakah sudah terjawab Ibu Alfiatul? Ini maaf koneksinya. Ya, terima kasih Bapak. Siap, ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Saya off-kan sebentar, saya tunjukkan kembali. Nah, ini Triana, Ibu Novita, Ibu Dia. Maka kalau tampilan slide PowerPoint kita, entah itu dari Google Slide atau Office 365 atau yang lain, ketika per slide-nya ini muncul, langsung kolaborasi dengan siswa-siswa bisa menjawab pertanyaan sesuai yang kita buat di slide tersebut. Kita sesuaikan dengan tugas kita. Oke, baik. Baik, sudah terjawab. Begitu Bu Dia, silakan. Terima kasih Pak, penjelasan yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, akan kami tutup kegiatan pada malam hari ini, dan besok akan dilanjutkan kembali dengan materi yang lebih luar biasa, tentunya dengan Bapak Rudolf sebagai narasumber kita. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya.
Salam sehat, semoga bahagia selalu. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Mungkin sesi foto. Oh ya, sesi foto boleh. Jika Bapak Ibu masih di Zoom, silakan. Kameranya bisa di-on-kan sebentar. Yang live, Pak. Mungkin Oh, ya. besok, Pak. Oh, besok boleh ya. Besok Bapak Ibu nggih. Udah banyak yang live ini. Ya, Eman. ya, baik, terima kasih. Selamat malam.